Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emrizal Dika Putra dengan nomor induk mahasiswa C1C020034, mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah yang berjudul tentang Islam dan Syariah Islam, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Yang pertama itu makna Islam. Kata Al-Islam bermakna patuh sepenuh hati dengan kerendahan diri dan kerendahan hati, yaitu kepatuhan dengan kerendahan diri dan meninggalkan hal-hal yang bersifat membantah. Maka Allah SWT berfirman, eh, Inna dina indallahil Islam wa makhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum ahumul ilmu bagyam bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Nah, sesungguhnya semua agama dan syariat yang didatangkan oleh para nabi dan ruh atau intinya adalah Islam, menyerahkan diri, tunduk dan menurut. Meskipun dalam beberapa kewajiban dalam bentuk amal agak berbeda, hal ini pula lah yang selalu diwasiatkan oleh para nabi. Orang muslim hakiki adalah orang yang bersih dari kotoran syirik, berlaku ikhlas dalam amalnya, dan disertai keimanan tanpa memandang dari agama mana dan dalam zaman apa ia berada. Selanjutnya itu dasar-dasar ajaran Islam. Mahmud Shaltut membagi pokok ajaran Islam menjadi dua, yaitu akidah atau kepercayaan dan syariah atau kewajiban beragama sebagai konsekuensi percaya. Namun demikian terdapat ulama lain yang membagi pokok ajaran Islam menjadi tiga, yaitu iman atau akidah, Islam syariah, dan ihsan atau akhlak. Secara ringkasnya terdapat tiga bagian pokok ajaran Islam, yaitu akidah. Pertama, akidah. Akidah adalah bentuk dari kata aqada, yaqidu aqdan akidatan, yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan kokoh. Yang kedua, syariah. Syariah adalah segala peraturan agama yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang diberikan kepada manusia melalui para nabi agar manusia hidup selamat di dunia maupun di akhirat. Syariah juga berisi perbuatan sebagai konsekuensi dari kepercayaan. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah maupun yang tercela atau akhlakul mazmumah. Dalam praktiknya, akhlak bisa dikatakan buah atau hasil dari akidah yang kuat dan syariat yang benar. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak. Akhlak berisi dorongan hati untuk berbuat sebaik-baiknya meskipun tanpa pengawasan pihak lain karena percaya Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Yang ketiga adalah hukum Islam. Hukum adalah suatu hal yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan tingkah laku dalam suatu masyarakat atau norma yang berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Dalam konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diatur tidak hanya hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat termasuk dirinya sendiri dan benda serta alam semesta, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam sistem hukum Islam terdapat 5 kaidah yang dipergunakan untuk mengukur perbuatan manusia, baik di bidang ibadah maupun di bidang muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut dinamakan al-ahkam al-hamsah atau penggolongan hukum yang 5, yakni jais atau mubah atau
ibaha, sunnah, makruh, wajib, dan haram. Menurut Amir Syarifuddin, sebagaimana yang dikutip oleh Qutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalah yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam. Ruang lingkup hukum Islam. Hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dengan hukum publik. Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam atau bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum para ulama membagi ruang lingkup hukum Islam fikih menjadi dua, yaitu al al ah, ahkam al ibadat, ahkam al ibadat dan ahkam al muamalat. Ahkam al ibadat yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Ahkam al-ibadat ini dibedakan kepada ibadat madlah dan ibadat ghair madlah. Yang kedua ada ahkam al-muamalat. Ahkam al-muamalat yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau makhluk yang terdiri dari ahkam al-ahwal al-syahsiyat, hukum orang dan keluarga, yaitu hukum tentang orang, subjek umum, dan hukum keluarga, seperti hukum perkawinan. Ahkam al-madaniyat, atau hukum benda, yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, penyelesaian harta warisan atau hukum warisan. Yang ketiga ada al-ahkam al-jinayat, hukum pidana Islam. Yang keempat ada al-ahkam al-qadla wal amarafat, atau hukum acara, yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di peradilan atau hukum formil. Yang kelima ada ahkam al-dusturiyah, atau hukum tata negara dan perundang-undangan, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik. Tujuan hukum Islam. Yang pertama ada pemeliharaan agama, merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim, serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim. Terdapat juga syariat yang merupakan jalan hidup seorang muslim, baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dengan berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Yang kedua ada pemeliharaan jiwa. Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua dalam hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga ada pemeliharaan akal. Akan sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat ada pemeliharaan keturunan, agar kemudian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. Yang kelima ada pemeliharaan harta, adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Materi yang keempat yaitu klasifikasi hukum Islam. Para ulama ushul fiqh secara garis besar membagi hukum menjadi dua bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wadli. Hukum taklifi adalah hukum syar'i yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh mukallaf, ya, atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan. Kemudian para ulama fiqh membagi hukum taklifi menjadi 5 bagian, yang dinamakan al-ahkam al-khamsa al-fiqhi, diantaranya wajib, haram, mandub atau sunnah, makruh, dan mubah. Wajib adalah segala perbuatan yang diberi pahala jika mengerjakannya, dan diberi pahala jika mengerjakannya, dan diberi siksa atau iqab apabila meninggalkannya. Mandub atau sunnah adalah suatu perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Yang ketiga ada haram. Para ahli usul mengatakan tentang haram ialah apa yang dituntut oleh syarak untuk tidak melakukannya dengan tuntutan keras, atau dengan kata lain dilarang memperbuatkannya, dan kalau diperbuat akan mendapat siksa, dan kalau ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Yang keempat ada makruh. Makruh menurut para ahli usul ialah apa yang dituntut syarak
untuk meninggalkannya namun tidak begitu keras, atau dengan kata lain sesuatu yang dilarang memperbuatnya namun tidak disiksa kalau dikerjakan. Lalu ada mubah. Yang dimaksud dengan mubah menurut para ahli usul ialah apa yang diberikan kebebasan kepada para mukallaf untuk memilih antara memperbuat atau meninggalkannya. Selanjutnya ada hukum wadli. Hukum wadli bisa diartikan dengan hukum yang berkaitan dengan dua hal, yaitu sebab yang disebabkan, seperti contoh orang junub yang menyebabkan dirinya melakukan mandi junub, orang yang memiliki banyak harta dan sudah mencapai nisab yang menyebabkan dirinya wajib mengeluarkan zakat. Selanjutnya adalah sasaran Islam, sasaran hukum Islam. Oh, baik, saya lanjutkan. Selanjutnya itu sasaran hukum Islam. Ada tiga sasaran hukum Islam, yaitu pertama ada penyucian jiwa, yakni seorang Islam menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan. Hal ini ditempuh dalam berbagai bentuk ibadah yang intinya adalah pertama membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran atau penyakit dengki. Selanjutnya itu memperkokoh kesetiakawanan sosial. Yang kedua ada menegakkan keadilan dalam masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Yang ketiga, terakhir itu ada kemaslahatan, dan ini merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai. Materi yang keenam ada tujuan syariah. Adapun tujuan syariah, diturunkannya syariat Islam kepada manusia tentu memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu pertama memelihara atau melindungi agama dan sekaligus memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih antara beriman atau tidak, karena tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256, manusia diberi kebebasan untuk mutlak untuk memilih. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Yang kedua adalah melindungi jiwa. Syariat Islam sangat melindungi keselamatan jiwa seorang dengan menetapkan sanksi hukum yang sangat berat. Contohnya hukum qisas. Di dalam Islam dikenal ada tiga macam pembunuhan, yakni pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang tidak disengaja, dan pembunuhan seperti disengaja. Yang ketiga, perlindungan terhadap keturunan. Islam sangat melindungi keturunan, diantaranya dengan menetapkan hukum dera, atau yaitu 100 kali bagi pezina ghairu mushon atau perjaka atau gadis, dan rajam, lempar batu bagi pezina mushon atau suami atau istri, duda atau janda. Al-Hadis, firman Allah SWT, dan perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap orang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah pelaksanaan hukuman kepada mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Yang keempat, melindungi akal. Perlindungan akal ini sangat menjadi perhatian Islam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan agama adalah akal. Siapa yang tidak berakal, maka tiadalah agama baginya. Oleh karenanya seorang harus bisa dengan benar mempergunakan akalnya. Yang kelima, melindungi harta, yakni dengan membuat aturan yang jelas untuk bisa menjadi hak setiap orang agar terlindungi hartanya, diantaranya dengan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri. Yang keenam, melindungi kehormatan seseorang, termasuk melindungi nama baik seseorang dan lain sebagainya, sehingga setiap orang berhak dilindungi kehormatannya di mata orang lain dari upaya pihak lain melemparkan fitnah. Misalnya, kecuali kalau mereka sendiri melakukan kejahatan. Karena itu, betapa luar biasa Islam menetapkan hukuman yang keras dalam bentuk cambuk atau dera 80 kali bagi seseorang yang tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhan zinanya kepada orang lain. Yang ketujuh, melindungi rasa aman seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus aman dari rasa lapar dan takut. Yang kedelapan atau yang terakhir itu melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam menetapkan hukuman yang keras bagi mereka yang mencoba melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah yang dipilih oleh umat Islam dengan cara yang islami. Bagi mereka yang tergolong bugot ini, dihukum mati, disalib, atau dipotong secara bersilang supaya keamanan negara terjamin. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 33. Juga peringatan keras dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan apabila datang seseorang yang mengkudeta khalifah yang sah, maka penggallah lehernya.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.